Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua tetap semangat dalam pembelajaran daring. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, langsung saja kita akan membahas pada materi bab 1, masih materi bab 1. Di sini tentang kemasan dan berkarya kerajinan bahan keras. Nah, jadi pada contoh karya kerajinan bahan keras, minggu lalu Ibu telah menjelaskan proses pembuatan karya kerajinan berbahan keras, yaitu cukilan kayu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kemasan dan berkarya kerajinannya. Oke, kalian bisa buka LKS kalian. Pada halaman 11 bagian B ada kemasan dan berkarya kerajinan bahan keras. Nah, itu ya. Nah, tapi di sini kita fokus tentang kemasan karena minggu lalu kita telah membahas tentang berkarya kerajinan bahan keras. Oke. Sebelum kita melanjutkan, tujuan kemasan itu ada. Kenapa dibuat ada kemasan? Nah, kita membuat sebuah karya kerajinan. Untuk kita pasarkan, pasti kita ada tujuan yang kita buat untuk membuat sebuah kemasan. Nah, apa tujuan itu? Oke. Yang pertama, kemasan untuk melindungi sebuah produk. Nah, itu untuk keamanannya. Kita membuat sebuah produk kerajinan, pasti kita buat kemasannya itu untuk melindungi, misalkan dari debu atau dari panas matahari atau dari hujan. Nah, jadi produk yang kita buat itu terlindungi oleh kemasan tersebut. Kemudian tujuan yang kedua yaitu melindungi produk dalam perjalanan dari produsen ke konsumen. Nah, itu juga salah satunya ya. Melindungi produk seperti yang Ibu bilang tadi barusan, untuk keamanan. Sama juga untuk melindungi produk dari misalkan kita akan mengirimkan barang kita ke konsumen kita. Nah, produk kita akan terlindungi dari kemasan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada kemasan dapat mendukung program pemasaran. Nah, itu pasti ya, karena dalam kita membuat sebuah produk, kemudian kita buat kemasannya yang bagus, yang rapi, yang cantik, itu akan menambah nilai jualnya. Kemudian melalui pemasaran, identifikasi produk menjadi lebih efektif, dengan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk pesaing. Nah, misalkan nih kita membuat sebuah produk, misalkan celengan hias yang kita terbuat dari kaleng, kemudian dilapisi dengan kain panel untuk kita pasarkan. Pasti kita buat kemasannya agar dia menarik. Nah, kemudian jika kita mempunyai logo perusahaan kita, bisa kita letakkan logo kita di kemasan tersebut. Nah, jadi para pesaing kita, misalkan bukan hanya kita yang membuat produk tersebut, jadi ada pembedanya. Misalkan si kawan, si A, dia membuat juga produk kerajinan tanpa ada kemasannya, sedangkan kita membuat produk kerajinan dengan ada kemasan. Nah, pasti nilai jual kita lebih tinggi gitu ya. Kemudian manfaatnya, kemasan yang kita buat pasti ada manfaatnya. Nah, apa itu manfaatnya? Nah, sini Ibu bacakan. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih. Nah, seperti Ibu bilang tadi,
produk kita terlindungi dari debu, dari panas. Nah, terlindungi karena adanya kemasan yang kita buat. Lebih bersih, lebih menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. Nah, misalkan musimnya lagi musim hujan. Nah, kita lagi mau mengantarkan sebuah produk ke konsumen. Nah, jika kita tidak membuat kemasan, pasti produk tersebut akan langsung terkena hujan. Nah, tapi jika kita membuat sebuah kemasannya, ketika datang hujan, kemasannya akan melindungi sebuah produk tersebut. Jadi hujannya itu tidak langsung kena gitu ya ke produknya. Kemudian kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya, ciri pembeda produk. Nah, sama seperti yang Ibu bilang tadi, jika ada pesaing kita yang membuat produk yang sama seperti kita. Nah, jadi kemasan yang kita buat itulah menjadi ciri khas kita. Misalkan kita mau membuat sebuah logonya, kita tempelkan di kemasan itu. Jadi ada pembeda antara produk si A dengan produk yang kita buat gitu ya. Dan kemudian kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen dan menambah daya tarik produk. Nah, itu juga. Jadi jika kita membuatnya menarik, bagus, rapi, nah pasti konsumen akan senang gitu. Akan lebih menarik, lebih tertarik dengan produk yang kita jual. Kemudian kemasan dapat menambah nilai jual produk. Nah, sama seperti yang Ibu bilang tadi ya. Kemudian macam-macam kemasan. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, di sini ada kemasan yang dari plastik, kemasan dari kardus, dari logam, dan dari kayu. Nah, kalau dari plastik ini biasanya lebih sering kita lihat produk kemasannya itu terbuat dari plastik yang dia berbahan dasar akrilik. Nah, akrilik ini dia ringan, kemudian dia kaku, kemudian tembus pandang. Nah, jadi produk yang kita buat itu langsung nampak dari luar kemasan gitu ya. Nggak harus kita buka-buka, kita tuh udah nampak produknya itu apa gitu. Dan kemudian kardus. Nah, kardus ini tahulah semua kardus itu bagaimana ya. Nah, jadi kardus ini tidak tembus pandang. Nah, jadi mudah rusak juga apabila terkena hujan ya, atau musim yang ya musim hujan. Kemudian ada kemasan kayu. Nah, kemasan kayu ini kokoh ya, jadi tapi tidak tembus pandang. Jadi kita tidak bisa langsung melihat produk yang kita buat. Jadi misalkan kemasan yang dari kayu ini akan ditujukan untuk kerajinan yang berbahan dasar emas misalkan, kemudian berbahan dasar keramik atau kain gitu. Jadi akan terlindungi. Kemudian kemasan berbahan dasar logam. Nah, ini bisa bentuknya seperti kaleng ya kemasannya. Sama seperti contoh kemasan untuk kayu tadi. Nah, kalau kemasan logam ini juga misalkan kerajinan yang dibuat itu dari emas atau dari keramik atau dari kain. Nah, jadi proses pengemasannya itu dari logam. Nah, baiklah. Cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang kemasan produk kerajinan bahan dasar keras. Ibu harap kalian mengerti dan paham apa yang Ibu jelaskan. Untuk LK kalian bisa download di Google Drive. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini.
dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.